Shalom, salam patunggilan. Selamat pagi sahabat Kristus dimanapun berada. Bertemu lagi dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Hari ini Jumat 11 April 2025 bersama saya Penatua Aris Prasetyo dari GKJW Jemaat Keraksaan. Sebelum kita memulai aktivitas keseharian kita, mari kita bersama-sama masuk dalam ruang kudusnya untuk bersama belajar, mendengar, dan merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bersama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Puji syukur padamu karena Engkaulah Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Engkaulah Allah sang sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini kami datang untuk memohon berkat penyertaan dan hikmat-Mu, untuk kami dapat mengerti firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terlebih, kami juga sangat bersyukur Tuhan apabila Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjalankannya dalam langkah hidup kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats Alkitab yang melandasi renungan kita pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Satu ayat, namun penuh makna. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terminologi Yunani, setidaknya kita mengenal ada dua konsep waktu. Yang pertama adalah kronos. Yang dimaksud dengan kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat atau waktu yang lama. Atau juga dengan kata lain, bahwa kata Yunani kronos dipakai berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Waktu kronos adalah siklus waktu yang biasa, proses dari deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam hidup manusia. Yang kedua adalah kairos. Kairos adalah waktu yang diberikan Tuhan, yang di dalamnya terdapat kesempatan, momen bagi kita untuk bertindak cepat, sigap, penuh kasih, dan yang penting adalah dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita pribadi dan sesama. Setiap titik dalam kronos tidak dapat terulang lagi, maka kairos ada untuk kita dapat memanfaatkan waktu kronos sebaik-baiknya. Meski secara makna berbeda, namun kronos dan kairos sama-sama memandang bahwa waktu adalah milik Tuhan. Bahwa Tuhan telah menetapkan dan memberikan kita waktu dan kesempatan. Waktu dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan kita, kesempatan dalam melakukan berbagai hal, baik hal-hal lahiriah atau jasmaniah, seperti kerja, jodoh, kesehatan,
dan kebutuhan hidup lainnya. Ataupun juga yang berkaitan dengan hal-hal rohaniah, pelayanan, beribadah, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rohani lainnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa hampanya hidup kita jika kita menjalani waktu-waktu dalam kehidupan kita tanpa ada makna di dalamnya. Makna yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindakan dan aktivitas lebih pada bekal di kehidupan kita selanjutnya. Untuk itulah Kairos diberikan Tuhan agar kita dapat mengisi waktu-waktu di dalam Kronos lebih bermakna. Tidak lewat begitu saja. Kairos diberikan Tuhan untuk mengajak kita menggunakan waktu secara bijak, berdaya guna, cermat, dan tepat guna. Tepat guna dalam konteks pembagian waktu yang seimbang dan utuh untuk pekerjaan, keluarga, istirahat, dan pelayanan. Kairos diberikan Tuhan agar kita bisa bersyukur atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk selanjutnya, kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa Kairos, Kronos tak berarti apa-apa. Untuk itulah, secara khusus, masa Prapaskah ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk mengaktualisasi diri, mengisi hari-hari agar hidup lebih bermakna. Ada puasa berpantang, ada 40 hari melakukan kebaikan, ada ibadah umum atau kategorial, atau bahkan kita bisa berpartisipasi dalam ladang pelayanan lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua memiliki waktu yang sama. Dan waktu tersebut berjalan di luar kuasa kita. Waktu yang sudah berjalan tak mungkin kembali. Kita pun tak mampu menambah atau mengurangi. Namun, yang dapat kita lakukan adalah mengelola dan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Selagi ada kesempatan, marilah kita gunakan waktu Kronos, pemberian Tuhan secara bijak, untuk mengisinya dengan Kairos yang penuh kebajikan. Marilah kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats Alkitab kita hari ini. Dan marilah kita memanfaatkan waktu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih melalui renungan dan bacaan kitab kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami sangatlah berharga. Beri kami hikmat agar kami dapat memanfaatkannya dengan baik dan tepat guna. Dan ajar kami agar dapat mempergunakannya untuk sebesar-besarnya kemuliaan nama Tuhan. Amin.